Kabupaten Tangerang merupakan daerah pesisir dengan panjang pantainya yang mencapai 51 km. Merupakan anugerah tersendiri bagi Kabupaten Tangerang. Namun di balik itu semua, masih ada permasalahan dan problematika di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang. Sebut saja masalah kemiskinan, masalah permukiman kumuh, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan juga masalah sosial. Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, diperlukan strategi, program, dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan di daerah pesisir, agar dampaknya dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya. Untuk itu, salah satu program unggulan di Kabupaten Tangerang dirancang khusus untuk memecahkan permasalahan yang ada di daerah pesisir, yaitu melalui program Gerbang Mapan, Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai. Program Gerbang Mapan dirancang untuk membangun infrastruktur wilayah pesisir dan pemberdayaan perekonomian dan masyarakatnya, dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu contoh yang menjadi tempat untuk penerapan program Gerbang Mapan yaitu Desa Ketapang, Kecamatan Mau. Beberapa kegiatan pembangunan telah dilakukan di Desa Ketapang. Di antaranya yaitu penataan kawasan mangrove, pembangunan tempat pelelangan ikan, pembangunan dermaga, dan penataan rumah tidak layak huni seperti yang terlihat di belakang saya saat ini, yaitu hasil dari penataan RTLH menjadi rumah yang layak huni dan kawasan pemukiman yang jauh lebih baik. Selain program Gerbang Mapan, di Desa Ketapang ini juga dilaksanakan program Gebrak Pakumis, Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, dan Miskin, yang bertujuan untuk menata kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan yang lebih baik lagi dan layak untuk dihuni. Seperti tempat yang saya duduk saat ini, merupakan salah satu tempat atau salah satu sasaran dari program Gebrak Pakumis, yang saat ini berlanjut menjadi program Gebrak Pakumis Plus. Sobat Infrastruktur, kita akan berbincang dan mengetahui lebih dalam lagi tentang program Gerbang Mapan dan Gebrak Pakumis Plus dalam Infrastruktur Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, sahabat planner, bersama saya Syara Parede dalam program Audio Project Podcast Bapeda Kabupaten Tangerang sesi Infrastruktur Forum. Kali ini kita akan membahas program Gerbang Mapan, Gerakan Membangun Masyarakat Pantai, sebuah program yang didorong oleh pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memberikan kemampuan ekonomi kepada masyarakat, terutama masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang. Telah hadir bersama saya Pak Taufik Emil. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sobat Planner, Pak Taufik merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang, sebuah badan yang membidangi, merencanakan dan membangun masyarakat pesisir pantai dalam membangun perekonomian ya. Bersama Pak Taufik nanti kita akan bahas beberapa persoalan, beberapa ulasan. Semoga apa yang kita diulas oleh Pak Taufik ini bisa memberikan informasi dan inspirasi buat kita semua. Pak Taufik sehat? Alhamdulillah. Pak Taufik bisa diceritakan apa sih sebenarnya program Gerbang Mapan itu? Baik, terima kasih. Saya buka masker dulu ya. Ya, Pak Parde, terima kasih atas undangannya nih di acara Idea Project Podcast Kabupaten Tangerang dalam sesi Infrastruktur Forum ya. Ini kesempatannya baik sekali untuk pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Bapeda untuk menjelaskan program unggulan, salah satu program unggulan Pemda Kabupaten Tangerang dalam RPJMD 2019-2023, yaitu program unggulan Gerbang Mapan, Gerakan Masyarakat Pantai ya, yaitu suatu gerakan bersama masyarakat, Pemda bersama masyarakat, membangun masyarakat pantai ya. Program ini sudah berjalan sejak 2019
dari ada 5 lokasi. Pertama mulai lokasi tahun pertama tuh Desa Kohot di Kecamatan Pakuaji. Kemudian 2019 kita mulai di Desa Ketapang ya, Kecamatan Mauk. Kemudian nanti di 2022 ini nanti Kecamatan Cituis ya, Desa Cituis, Desa Serwari, Kecamatan Pakuaji, dan juga Kecamatan Mauk, tapi lain desa, itu di Desa Patramanggala dan Tanjung Anom. Kemudian Desa Kronjo, Kronjo. Nah ini tahun 2023 nanti di akhir tahun RPJMD. Nah, gerakan masyarakat pantai ini atau gerbang mapan ini fokusnya adalah pertama infrastruktur di wilayah tersebut ya, mulai dari jalan lingkungan, kemudian juga air bersih, kemudian rumah di daerah ini menjadi rumah layak huni, kemudian juga IPAL komunal, yaitu untuk air kotornya di rumah tangga, limbah domestiknya, kemudian juga yang khusus Desa Ketapang nih yang sekarang nanti menjadi pusat site visitnya dari program besar nanti internasional di Oktober 2022 nanti, yaitu PMC PNLG Forum, yaitu selain infrastruktur juga konservasi mangrove, hutan bakau. Di sana selain penanaman mangrove untuk mencegah abrasi, juga ada penanaman bibit mangrove ya, untuk nanti kita sudah besar kita pindahkan ke pesisir pantai, dan juga untuk benih ikan ya, ikan udang ya, kemudian juga bandeng ya, di sana di satu kawasan Desa Ketapang, dan kita namakan kawasan Ketapang itu Ketapang Urban Aquaculture. Jadi ini program gerbang mapan. Nah, selain itu masyarakat juga nanti diberdayakan dari sisi ekonomi. Misalnya seperti ini, ke petani nelayan ya, nelayan melalui program pemberdayaan nelayan melalui Dinas Perikanan ya, memberikan bantuan alat-alat tangkap ya dari Dinas Perikanan, juga bantuan solar ya yang terdaftar dalam koperasi ya, koperasi itu nelayan di daerah Ketapang. Kemudian juga kita infrastruktur TPI-nya, dan juga buat tambat perahu. Itu program kita di 2022 ini. Dan juga penataan pesisir dan penataan sisi sungai Kali Ketapang. Jadi biar bersih dan kita normalisasi. Sebenarnya apa sih Pak, apa ya kita belum tahu nih, kok tiba-tiba muncul ada program gerbang mapan gitu. Iya, betul. Sebenarnya idenya dari mana sih? Apakah karena memang masyarakat pantai kita ini perlu sudah sangat bagaimana begitu hingga muncul program unggulan, program gerbang mapan ini? Iya. Ini didasari pertama Kabupaten Tangerang selain ada kawasan perkotaannya ya di wilayah Kabupaten wilayah Tengah maupun Selatan, tapi juga ada wilayah pesisir. Kabupaten Tangerang itu memiliki garis pantai ya, coastline itu mulai dari Dadap dan Kosambi sampai Kronjo itu 51 km. Nah, itu merupakan tantangan cukup luas karena cukup panjang dan kerusakan lingkungan, terutama abrasi ya, sedimentasi, termasuk akresi, yang itu kalau tidak kita punya konsen untuk memperbaiki itu kan makin rusak. Jadi satu sisi ada pantai yang dulunya 1 kilometer sekarang sudah tergerus ke arah darat 1 kilometer, udah jadi dulu darat sekarang menjadi udah jadi air laut ya. Jadi itu yang
yang membuat Betul. program Gerbang Mapan muncul gitu Pak. Dan juga kita tahu di pantai utara itu masyarakat juga merupakan masyarakat yang berpendapatan rendah, ya, masuk rumah-rumahnya juga sebagian besar tidak layak huni. Iya. Nah itu yang konsen kita untuk membangun masyarakat pantai. Inti dari membangun itu sebenarnya ke fisik atau ke ekonominya Pak? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Kita berharap mungkin dari Betul. fisik yang Iya. bagus, Iya. ekonomi masyarakat juga akan Betul. meningkat. Iya. Betul. Nah, kita juga melihat dalam program Gerbang Mapan ini kelihatannya banyak dinas atau instansi saya terkait di situ, Pak. Iya. Apakah ini memang disengaja atau memang sudah harusnya begitu berkolaborasi atau bagaimana, Pak? Betul. Jadi kalau kegiatan itu hanya sepotong-sepotong ya parsial dan dilaksanakan oleh satu instansi atau unit gitu dari OPD teknis itu tidak akan tepat sasaran dan agak tidak terintegrasi dan sasaran yang kita targetkan tidak tercapai. Apalagi kita tinggal 2 tahun terakhir ini PJMD nih, masa bakti Pak Bupati Wakil Bupati 2022-2023. Jadi sektor-sektor kegiatan itu kita sesuaikan dengan tupoksi masing-masing OPD, ya. Dinas LH untuk penanaman mangrove-nya, termasuk perikanan untuk menjaga tambak-tambak dan juga udang dan bandeng dan jenis ikan lainnya. Kemudian Dinas Perkim membangun kualitas lingkungannya, tadi itu jalan setapak, ipal komunal, air bersih gitu. Kemudian Dinas Bina Marga membangun akses jalan ke arah Desa Ketapang itu, masuk di normalisasi sungainya oleh Dinas Bina Marga. Dan Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian Indak ya itu membina untuk pemberdayaan masyarakat dari sisi punya kegiatan produk rumah tangganya. Ya, di situ basis bakau, kemudian perikanan, kerang. Nah, itu kita latih dan kita agar ini menjadi nilai tambah ya. Kita tahu ibu-ibu atau emak-emak di pantai itu setelah suaminya menangkap udang atau ikan dan juga kerang, itu seperti hasil kerangnya oleh ibu-ibu tuh diolah gitu ya, menjadi nilai ekonomi, termasuk cangkang kerangnya juga itu kita budayakan untuk menjadi nilai tambah. Kalau nggak salah ini program lanjutan Pak ya? Ya, untuk khusus Desa Ketapang sejak 2019, termasuk juga di situ dari pembangunan pusat aquacultur itu, pusat kebudayaan masyarakatnya, kemudian juga eduwisatanya ya, itu kita melibatkan juga sumber dana di APBN dan dilaksanakan oleh Balai Besar Pemukiman Provinsi Banten. Nah, kemudian APBD baru masuk di tahun 2021 kemarin. Kita bangun itu rumah tidak huni, air bersih dan ipal komunal. Nah, kemudian 2022 ini kita tuntaskan nih untuk berbagai sektor infrastruktur dan juga ekonomi. Pak Taufik, sebelum program Gerbang Mapan, kita tahu kan masyarakat pantai itu kesannya kumuh, jorok, berpendidikan rendah. Kemudian masuk program Gerbang Mapan, hampir 5 tahun Pak ya kalau nggak salah berjalan. Perubahan apa Pak yang sudah terlihat? Gitu? Yang sangat terlihat tuh khusus di Desa Ketapang itu jelas masyarakat yang dulu rumahnya tidak tertata ya, kumuh, kemudian juga tempat pembuangan klosetnya ya, sanitasinya, penataan jalan lingkungan jalan gang antar rumah gitu. Karena alhamdulillah sudah rapi. Ya. Air bersih dari PDM juga sudah masuk.
Kemudian tadi apa namanya, klosetnya sekarang sudah terpusat. Jadi tidak tidak ada yang buang Buang apa jolbon buang ya. jolbon atau helikopter Helikopter gitu. ya. Ya, itu sudah ada 78 unit rumah kemarin yang sudah kita bedah, jadi tidak lagi menjadi rumah layak huni. Dan juga itu dari sisi infrastruktur ya. Kemudian TPI juga sudah kita Sudah rehab dibangun. ya. Jadi masyarakat setiap dari subuh sampai jam 9 pagi itu Sudah ada kegiatan. sudah ada kegiatan dan eh, proses transaksi jual beli ikan hasil tangkapan lain itu tiap hari dari subuh sampai jam 9 pagi Sudah jalan Pak ya. Iya, itu. Kalau saya lihat program Gerbang Mapan ini berkaitan atau beririsan dengan program-program lain, Pak. Ya, Artinya kan di sini banyak program ya dari dinas lain juga masuk. ya. Nah, Bapeda di sini selaku apa, Pak? Bertugas sebagai apa? Ya, betul. Bapeda sebagai koordinator ya dari semua kegiatan itu, dari perencanaan, mulai dari perencanaan desain kawasan ya, kemudian mengkoordinir sosialisasi dengan masyarakat bahwa di daerah situ, di daerah masyarakat itu kita sosialisasi bahwa nanti akan daerah ini akan ditata ya dari kumuh menjadi Bagus lah lebih gitu. bagus ya, tertata gitu, rapi dari sisi tadi sektor-sektor air bersihnya, lingkungannya, kemudian juga dari perbaikan normalisasi kali-kali sungai di daerah Ketapang itu. Pak. Nah, Pak, kita kan melihat tadi mensosialisasikan ke masyarakat itu satu hal yang penting. Ya, Ada nggak Pak? Mungkin suka duka bagaimana sih apa namanya ya, mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat pantai yang ya. yang kita tahu Ya. mungkin dari berbagai macam dengan karakter yang keras itu. Ya. Bagaimana itu Pak? Ada suka dukanya nggak Pak? Ya, memang itu tantangan awal ya. Tantangan awal pada tahun 2019 ya. 2019 kita berapa kali mengadakan musyawarah desa ya dengan tokoh masyarakat, tokoh nelayan, masuk ibu-ibu, mama di sana, tokoh pemuda, termasuk KNPI kecamatan, dan kita berapa kali sosialisasi rembuk desa gitu ya, bahwa meyakinkan mereka bahwa ini bukan penggusuran, tapi walaupun dibongkar tapi nanti direlokasi di daerah itu juga ya. Nanti malah di 2022 ini akan dibongkar rumah-rumah kumuh yang ada kurang lebih 33 unit rumah. Nah, itu akan kita relokasi ke bagian apa namanya, tidak terlalu jauh, cuma 100 meter gitu ya, dan itu akan menjadi ruang terbuka hijau. Dan nanti rumah yang kita bongkar kita bangunkan lagi rumah unit sesuai luasan yang mereka tempati gitu. Karena mereka berdiri itu di tanah Pemda Kabupaten Tangerang, dan kita relokasi ke lahan yang tidak terlalu jauh dari daerah situ. Bagaimana Pak keterlibatan swasta dalam membantu program ini agar tetap berjalan Pak? Sangat antusias mereka. Kita sampaikan program ini untuk kesejahteraan masyarakat, dan sudah banyak beberapa perusahaan baik swasta maupun BUMN ya, termasuk BUMD memberikan bantuan ya. Supportingnya bagus Pak. Supportingnya mulai dari tanam mangrove, kemudian tadi tuh rumah tidak layak huni menjadi layak huni juga sudah dari perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN itu sejak 2019, 2020, 2021. Jadi kita dapat. Jadi sebenarnya ini kegiatan yang sifatnya kolaborasi nih. Kolaborasi. Ya. Intinya kolaborasi Pak. Kolaborasi dari semua, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten Tangerang, termasuk BUMN, termasuk masyarakat juga. Mereka ikut partisipasi di sini. Saya tidak bisa membayangkan Pak bagaimana pusingnya Pak Taufik sebagai dirijen. Banyak komponen-komponen, banyak instansi-instansi yang harus diakurkan lah untuk bisa sama-sama membangun. Nah,
kekuatan itu mungkin yang apa Pak, yang Ya. belum kita miliki. Pak Taufik sendiri mungkin punya kiat-kiat untuk bisa agar bagaimana program ini jalan dengan menjadi dirijen yang handal begitu Pak. Iya, iya. Ini memang menarik sih, menarik tantangan gitu. Namun kita dengan kekompakan ya, solid dan ke masyarakat bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dan hadir ya. Pemerintah daerah hadir di masyarakat, kemudian juga meyakinkan para OPD agar tidak program itu kita sejalan inline gitu ya, bahwa kolaborasi ini penting untuk menuntaskan satu kawasan area yang dulunya kumuh gitu menjadi lebih baik ya dari sisi prasarana prasarana dan juga masyarakatnya gitu. Ini kan program Gerbang Mapan disiapkan sampai 5 tahun Pak ya, Sampai 2023. sampai 2023. Sekarang sudah berarti sudah tahun ke-3 ya. Untuk 2029 udah tahun keempat. Tahun keempat. Ya. Tinggal berapa persen lagi Pak? Mungkin program ini akan selesai. Baik, insya Allah ini 2022 ini kita tuntaskan ya. Bisa hampir 80 sampai 90%. Jadi nanti tahun 2023 kita tinggal melengkapi saja ya. Melengkapi saja sarana prasarana yang masih belum lengkap, yang masih kurang, termasuk berapa unit bedah rumah juga yang masih ada di sekitar situ yang belum terprogramkan pada tahun 2022 ini. Tadi kan kita sudah bicara global Pak soal Gerbang Mapan. Ya. Ini saya mau mengkerucutkan. Kelihatannya ada program, bukan program, ada satu titik yang sangat sekarang ini dari concern masyarakat, perhatian masyarakat, tidak hanya mungkin di Kabupaten Tangerang tapi juga di daerah lain. Ini soal Ketapang aquaculture. Ini kita melihat seperti kayak apa ya Pak? Objek wisata baru. Ya. Ini bagaimana nih Pak dengan kaitannya dengan program? Betul, itu pertanyaannya bagus nih. Jadi nanti Ketapang aquaculture itu adalah upaya kita ya, pemerintah daerah. Pertama kita konservasi mangrove ya. Jadi karena abrasi ini selain menggerus tanah lahan pesisir yang darat menjadi laut, juga mangrove-nya juga tergerus juga ya. Sehingga kita punya atensi untuk mengkonservasi mangrove lagi ya, untuk menahan abrasi, juga untuk agar ini mangrove ini menjadi salah satu juga mengurangi emisi gas pencemaran udara gitu. Jadi yang dari sebelah darat, sebelah belakang kita darat itu emisinya bisa berkurang. Jadi mangrove ini juga tadi bisa menjadi nilai tambah ekonomi itu. Karena kemarin pada waktu ternyata ada kegiatan di mangrove itu banyak bisa menghasilkan bisa produk ada Pak ya. puding dari mangrove gitu. Ada kue yang dari industri itu. Nanti kita kembangkan lah, karena tetap harus melalui proses industri rumah tangganya ya, kemudian BPOM-nya itu yang harus kita proses. Nah itu yang kita harus ke masyarakat gitu. Nah jadi ada sisi lingkungannya ya, tadi itu abrasi, kemudian emisi gas, kemudian juga sisi ekonominya dan juga sisi infrastrukturnya ya, infrastrukturnya supaya daerah yang dulu kumuh menjadi baik. Apa nanti Ketapang aquaculture ini akan dijadikan role model Pak untuk program-program sejenis, terutama dalam kaitan dalam Gerbang Mapan, atau bagaimana Pak? Ya, ini Ketapang ini menjadi best practice kita ya, ke kegiatan yang kolaborasi, dan kita akan membangun juga ke area-area selain di Ketapang Maub ini, di daerah Tanjung Anom, di Maub juga, Patra Manggala,
dan juga nanti di Desa Kronjo, Hmm. termasuk Kampung Cituis, Desa Surya Bahari. Di situ target kita di 2023 ya, Kronjo Iya. dan Cituis. 5 tahun lalu saya ke sana, Pak. Ya, Saya melihat memang di wilayah itu masih sangat kumuh, kalinya aja sudah ya, hitam, banyak ya. sampah. Nah, bisa diceritakan kondisi saat ini, Pak? Ya, eh, kegiatan dari Pemda melalui Dinas Bina Marga normalisasi saluran tuh, saluran Ciketapang tuh, anak kali Ciketapang yang melingkari Ketapang ya, sampai ke laut. Maksudnya dulu kumuh sampah banyak ya, termasuk perahu nelayan yang dulu hanya sampai di ujung muara, sekarang udah bisa Sudah masuk masuk. ke arah lebih ke dalam Nah, dulu ya. dari situ ada TPI dibangun juga, Pak ya. Ya, itu TP. Dan itu di tepi kali Ketapang juga menjadi apa, pedestrian, Ada jogging track, Pak ya? jogging track. Ada ya. Nah, jadi nanti termasuk tadi Eh, ekowisatanya, Ekowisatanya ya. ekowisata. Jadi nanti pusat wisata baru lagi nih yang Pemda miliki. Nah, terus tadi saya lupa tadi menjawab Pak Dede tentang kedepannya gimana Iya, ya. kedepannya gimana? Nah, kedepannya adalah nanti kita membentuk badan pengelola, ya, unit pengelola atau badan pengelola yang terdiri dari unsur Pemda, Iya. unsur dinas, ya, oleh dinas, kemudian juga unsur kecamatan dan juga unsur desa, termasuk BUMDes di sana. Jadi nanti ikut mengelola, nanti bentuknya pengelolaannya nanti kita konsepkan untuk ke depan untuk pemelihara, terutama memelihara bangunan-bangunan yang sudah kita Oh bangun. iya. Gitu. Oh jadi ini, Pak ya. Ini memang kayak kalau saya lihat memang sudah dipersiapkan matang dari awal sampai akhir, Pak Iya, ya. betul. Karena mungkin biasanya banyak sesuatu yang dibangun pemerintah ya sudah dibangun ya sudah selesai Iya. tanpa dikelola lagi. Iya. Akhirnya bangunan itu kita ini kan sangat pandai membangun tapi tidak pandai merawat, Pak ya. Iya. Mungkin Itu. mungkin sudah disiapkan begitu, Iya, Pak ya. sudah. Nah, ini menarik, Pak. Saya melihat dari Ketapang Aquaculture itu kayaknya beririsan sekali dengan program Gebrak Pakumis tuh, Pak. Iya, betul. Iya kan? Kalau nggak salah Gebrak Pakumis juga satu program yang diinisiasi oleh Bapeda dulu ya. Iya. Sekarang sudah di Perkim. Dinas Perkim. Iya. Nah, sampai sejauh mana, Pak, ininya irisannya itu terjadi antara kegiatan Gerbang Mapan dengan program Gebrak Pakumis Plus? Ya, betul. Jadi saling melengkapi ya. Melengkapi ya. Lokasi-lokasi memang kalau di Gebrak Pakumis gerakan membangun bersama rakyat, pasti kawasan pada kumuh dan miskin itu saling melengkapi, dan dua program unggulan yang menjadi andalan lah gitu selama RPJMD ini. Beririsannya adalah dari bedah rumahnya gitu. Bedah rumah, kemudian jalan lingkungannya, Iya. kemudian juga dari sisi sanitasinya. Nah, SK Bupati tentang kawasan kumuh sudah ditetapkan 2017 dan sudah kita revisi di 2022 ini. Salah satunya di Ketapang itu, Pak. Salah satu Ketapang. Dan jadi di daerah kawasan Kecamatan Mauk gitu ada bedah rumah yang di luar Ketapang. Nah, itu masuk di program Gebrak Pakumis. Bedah rumah yang masih banyak di daerah Pantura ya, terutama ya masyarakat kita, saudara kita yang memang masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan itu harus peran pemerintah daerah harus hadir di Harus hadir untuk bisa membangun kawasannya. Pak Taufik, kalau boleh tahu nih, maaf, Ya. berapa sih biaya yang digelontorkan untuk program Gerbang Mapan, Pak? Ya, baik. Khusus Ketapang ya, Ketapang, itu melalui APBN sudah terbangun sejak 2019 sampai 2020 itu sekitar itu 15 miliar. 15 miliar ya. 2 tahun anggaran waktu itu oleh APBN, oleh Balai Pemukiman Banten, Pemukiman Banten.
Kementerian PUPR, dan di 2021 yang lalu Dinas Perkim melalui dana alokasi khusus dari APBN juga itu juga sudah melaksanakan sekitar 20 miliar, yaitu tadi itu bedah membedah rumah ya 71 unit, dan juga jalan lingkungan dan air bersih dan ipal komunal. Dan 2022 ini ya dengan kolaborasi seluruh OPD itu kita alokasikan 25 miliar, mulai dari normalisasi sungai, kemudian bedah rumah juga, normalisasi kali-kali di situ, kemudian pusat-pusat nanti kita bangun juga pusat kuliner, dan juga ada beberapa sarana tambahan ya, nanti ada saung, kemudian juga musola, toilet, dan juga jalan akses masuk. Jadi kita selain akses masuk yang sekarang existing jalan Desa Ketapang ya, Kampung Ciketapang ini juga nanti ada jalan masuk khusus dari Jalan Raya Jalan Lintas Utara itu menuju titik dari aquaculture ini. Kita sudah membahas bahannya, dan juga nanti di 2022 ini adalah membangun jalan masuk baru. Ya. Tadi Bapak sebutkan ada 5 titik nanti yang akan dibuat seperti Ketapang Aquaculture. Ya. Sementara kan ini sisa waktu tinggal 2 tahun. 2 tahun. Ya. Kira-kira bagaimana? Bisa tercapai nggak tuh Pak? Kita sesuai target ya. Target ya. Kita 2023 kita harus selesaikan. Jadi pertama dulu Kohot sudah ya. Kohot, kemudian Ketapang nih sampai 2021-2022 ini. Dan di 2022 ini juga untuk Patra Manggala dan Tanjung Anom. Dan 2023 ini Kampung Cituis. 2003 tahun terakhir PJMD, Kecamatan Pakuaji, Desa dan juga Desa Krojo, Kecamatan Krojo. Kalau kita lihat juga alamnya berbeda Pak ya. Iya. Kondisi alam, kultur masyarakat juga berbeda. Apakah nanti akan sama plek atau bagaimana Pak dengan nanti Cituis atau sebagainya itu Pak nanti? Ya. Secara kultur pantai utara sama ya. Mungkin masyarakat juga hampir homogen kan gitu ya. Sama dengan Ketapang gitu. Namun pasti juga karena beda desa ya, beda kecamatan, pasti nanti ada tantangan yang berbeda di antara desa-desa tersebut. Namun kita yakin ya dengan pengalaman di Desa Ketapang dan Desa Kohot, insya Allah saudara kita yang nanti menjadi lokasi gerbang mapan nih yang 2022 maupun 2003 akan memahami bahwa sudah berhasil di Kohot dan juga di Desa Ketapang. Ya. Ini kan Pak, sebentar lagi ada perhelatan internasional. Betul. PAMSEA PNLG. Ya. Dan Kabupaten Tangerang ini salah satu minum ya. Kalau saya lihat salah satu tempat yang dijadikan perhelatan itu. Bagaimana persiapannya Pak Taufik? Baik, untuk persiapan pensi PNLG Forum ya di Oktober 2022 nanti kita punya waktu hanya sekitar 6 sampai 7 bulan lah. 7 bulan ya. 6 bulan, ya. Nah, persiapan kita dari sisi kepanitiaan ya sudah kita bentuk ya nanti, dan kita juga bekerjasama kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga dengan Institut Pertanian Bogor IPB University melalui Pusat Kajian Pesisir dan Laut PKSPL IPB Bogor. Jadi juga dengan kementerian lain karena ini sifatnya internasional ya. Kita tahu PMC PNLG itu beranggotakan 53 kabupaten kota se-Asia Timur, mulai dari China, kemudian Thailand, Vietnam,
Kamboja, Malaysia, Filipina, negaranya ya, ada 12 negara masuk Indonesia. Nah, Taiwan juga, dan dari 12 negara itu ada 50 kabupaten kota. Jadi di Indonesia tuh ada termasuk Kabupaten Tangerang ya, Kabupaten Sukabumi, Bontang, kemudian juga Semarang, kemudian juga Badung ya, ada pemerintah Provinsi Bali, dan kita ditunjuk nih pada tahun 2019, harusnya gitu, tahun lalu dia rasakan di mana di Kamboja, dan tahun 2022 ini pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi tempat pertemuan forum internasional itu. Yang kemudian juga tahun lalu Pak Bupati Tangerang ditunjuk sebagai wakil presiden dari organisasi PEMSI PNLG ini. Jadi intinya adalah PEMSI ini adalah untuk Integrated Coastal Management, menjadi pengelolaan pesisir pantai secara integrasi, yaitu tadi semua sektor masuk, dari mangrove-nya, kemudian dari masyarakatnya, kemudian ekonominya, ya, lingkungannya, dan juga sarana-prasarana. Nah, kesiapan panitia kita selain sudah membentuk penelitian dan juga pembahasan, dan kita selalu juga berkoordinasi dengan pusat dari PEMSI ini, baik itu yang di China ya, di Xiamen, maupun juga yang di Manila di Filipina. Jadi untuk rangka persiapan 6 bulan ke depan ini. Nanti apa yang akan istilahnya kita jual apa dalam program PEMSI ini? Ya, betul. Program PEMSI ini adalah tadi bahwa fokusnya adalah pengelolaan pesisir, ya, yang terintegrasi. Yang kita jual adalah pertama kolaborasi antar sektor, ya, dan juga kemajuan kita dalam merestorasi konservasi mangrove. Itu kita tahu penambahan jumlah mangrove, bibit-bibit yang kita tanam untuk melindungi pantai, garis pantai itu bertambah. Yang dulunya itu tergerus abrasi, sekarang sudah mulai mangrove dan rimbun. Jadi penambahan mulai dari yang di daerah Kohot ya, kemudian sampai ke Ketapang. Nah, itu kita akan menjadi nilai tambah dari Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah, ya. Dan yang juga paling penting adalah bahwa kita tetap konsen di dalam pemberdayaan masyarakat juga. Di situ. Terima kasih Pak Taufik. Baik, banyak ulasan. Ya. Sobat trainer, banyak ulasan yang diberikan Pak Taufik Emil. Semoga apa yang dipaparkan Pak Taufik Emil ini bisa memberikan informasi dan inspirasi kepada kita semua untuk membangun masyarakat Kabupaten Tangerang lebih gemilang lagi. Dan jangan lupa kita juga akan kembali dalam program yang sama dengan tema-tema dan narasumber yang mumpuni di bidangnya. Semoga apa yang kita berikan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama masyarakat Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.